Menurut kamu, apa yang paling berbahaya di dunia digital? Banyak orang bilang hacker atau virus, padahal keputusan yang kamu buat sendiri bisa jadi ancaman loh. Yuk kita simak videonya. Halo? Ya, izin lagi ini dulu boleh ya, bisa? Ya, tapi aku duluan. Teknologi harusnya membantu kehidupan, bukan menjerumuskan. Jangan tergiur uang instan, selalu berpikir sebelum mengklik, bermain, atau membincang. I'm sorry, I broke it. I'll pay for the damages. Excuse me, I think you dropped this. Oh wow, thank you so much! Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Di era digital, komunikasi tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Setiap hari, mahasiswa berinteraksi melalui media sosial, grup chat, dan berbagai platform digital. Namun, apakah semua komunikasi yang kita lakukan sudah mencerminkan etika? Cyberbullying tidak selalu berupa ancaman. Komentar yang merendahkan, ejekan di grup kelas, menyebarkan foto tanpa izin, hingga mengucilkan seseorang di media sosial juga merupakan bentuk cyberbullying. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang aman, saling menghargai, dan bebas dari cyberbullying. Scroll smart berarti menarik informasi sebelum kita mempercayainya dan juga membagikannya. Speak kind berarti berkata-kata menghargai orang lain saat berdiskusi maupun berkomentar. Komunikasi digital yang baik dimulai dari diri sendiri. Setiap komentar mencerminkan karakter kita. Mari kita bersama menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan juga bebas cyberbullying. Scroll smart, speak kind. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 dengan materi kampanye etika AI, saya Irsa Sabila Divani, saya Friska Naftar Dayanti, saya Bisa Dinazatian Nizarpa. Berikut penjelasan sedikit materi kampanye etika AI kita.
Di era digital seperti sekarang, artificial intelligence atau AI sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. AI membantu kita mencari informasi, belajar, membuat desain, bahkan menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, kita juga perlu memahami pentingnya etika dalam menggunakan AI. Etika AI adalah prinsip yang mengajarkan kita untuk menggunakan teknologi secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. AI seharusnya menjadi alat untuk membantu manusia, bukan untuk melakukan kecurangan atau menyalahgunakan informasi. Nah, ada beberapa cara sederhana untuk menerapkan etika AI dalam kehidupan sehari-hari loh. Gunakan AI sebagai alat bantu belajar, bukan untuk mencontek atau melakukan plagiarisme. Selalu periksa kembali informasi yang diberikan AI karena tidak semua jawabannya akurat. Pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya. Juga kita harus menjaga privasi dengan tidak memasukkan data pribadi atau informasi sensitif ke dalam AI tanpa alasan yang jelas. Penggunaan AI yang tidak dapat bertanggung jawab dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penyebaran hoax, plagiarisme, pelanggaran privasi, hingga pembuatan konten palsu yang dapat merugikan banyak orang. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna memiliki tanggung jawab untuk menggunakan AI secara bijak. Jadikan AI sebagai alat untuk belajar, berinovasi, dan berkarya tanpa mengabaikan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bermanfaat, karena AI yang hebat membutuhkan pengguna yang beretika. Sekian penjelasan sedikit materi kampanye etika AI dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo teman-teman, pernah nggak sih kepikiran kalau copy paste tugas tanpa mencantumkan sumber itu hal yang biasa? Padahal kebiasaan kecil seperti itu termasuk tindakan plagiarisme. Mari bersama membangun budaya akademik yang jujur melalui kampanye anti plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme adalah tindakan mengambil ide, tulisan, gambar, atau karya orang lain lalu mengakuinya sebagai karya sendiri tanpa memberikan sumber yang jelas. Plagiarisme tidak hanya berupa menyalin seluruh tulisan, tetapi juga bisa berupa menyalin sebagian isi, menggunakan tugas teman, atau mengutip tanpa mencantumkan referensi. Mengapa plagiarisme berbahaya? Plagiarisme dapat merusak integritas akademik dan menghilangkan nilai kejujuran dalam dunia pendidikan. Selain itu, plagiarisme juga dapat menghambat kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, merugikan pencipta karya asli, menurunkan kualitas pendidikan, dan dapat dikenakan sanksi akademik sesuai peraturan kampus. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut memperoleh nilai yang baik, tetapi juga membangun karakter yang jujur dan bertanggung jawab. Ada beberapa langkah sederhana untuk menghindari plagiarisme. Pertama, tulislah tugas dengan pemahaman sendiri. Kedua, cantumkan sumber setiap kali menggunakan pendapat, data, atau kutipan dari orang lain. Ketiga, lakukan parafrase dengan benar, yaitu menulis kembali menggunakan kalimat sendiri tanpa mengubah makna. Keempat, gunakan aplikasi pengecekan kemiripan seperti Turnitin atau aplikasi sejenis sebagai bahan evaluasi sebelum mengumpulkan tugas. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat menghasilkan karya yang lebih berkualitas dan original. Kejujuran adalah fondasi dunia akademik. Jangan jadikan plagiarisme sebagai jalan pintas. Jadikan setiap tugas sebagai kesempatan untuk belajar, berpikir kritis, dan menghasilkan karya terbaik. Mari bersama menciptakan lingkungan kampus yang menjunjung tinggi integritas, kreativitas, dan tanggung jawab. Karena prestasi yang jujur akan selalu lebih berharga daripada hasil yang diperoleh melalui plagiarisme. Stop plagiarisme, berkarya dengan integritas, raih prestasi dengan kejujuran. Terima kasih.